Jadi tuh kemarin sebenarnya aku ketemu sama orang Asus Indo ya kan. Nah, pas ketemu itu aku dibawain dibawain ROG Ali gitu biar megang-megang buat ngetes-ngetes. Nah, eh ini sebenarnya udah berapa lama ya, cuman karena embargonya aku harus nunggu launch global, barusan barusan aja kan ya launch globalnya. Nah, jadi aku baru bisa bikin video ini gitu. Nah, disclaimer pertama, urung-urung disclaimer. Disclaimer pertama, ini bukan review ya. Ini bukan review, tapi masih hands on. Alias pegang-pegang aja, belum diapa-apain nih. Kalau cewek itu belum diapa-apain, baru pegang-pegang doang. Eh, add on karena satu aku masih kayak 2 jam lebih ya, 2 jam lebih nyobain sama ini produknya masih sampel unit ya, bukan retail unit ya. Retail unit sama sampel unit tuh beda ya, guys. Nah, terus apalagi driver Armoury Crate, Windows ya kan. Itu kan dan kawan-kawannya itulah, itu kan masih bisa diupdate ya sewaktu-waktu gitu. Bahkan nanti kayak 1 bulan setelah rilis pun masih masih bisa aja ada update driver gitu kan. Nah, jadi yang aku bahas hari ini itu tidak bisa mencerminkan retail unitnya nanti. Ini mungkin apa ya? eee, First impression atau first impression. Tuh banget. Ya pokoknya itulah ya. Pokoknya kebayang ya konsepnya, hands on itu konsepnya kebayang ya. Nah, cuman ini kan bisa jadi pertimbangan juga. Kira-kira butuh nggak sih yang kayak gini-gini gitu kan ya toh. Nah, semoga ya buat mas-mas Asus Indonesia, mbak-mbak, nanti kalau udah keluar resmi ya semoga saya bisa kejatahan ya buat review ya. Atau siapa tahu penonton ada yang mau ngasih donasi gitu buat aku ya kan. Biar aku bisa beli sendiri ROG Alinya ya. Aku nggak mau bahas harga di sini ya. Eh, Besok harusnya tadi ada harga rilis globalnya ya. Ya, kalau harga Indonesianya nanti ditunggu aja. Ya wis lanjut aja ya. Nah, nah ini tampilan eh apa namanya Armoury Crate ya kan Armoury Crate. Ini Armoury Crate ini kalau dipencet yang ini tuh nanti akan keluar kayak mungkin kalau di Android kayak notification area ya. Nah, ini ada bisa dipencet-pencet nih walaupun ini tampilannya walaupun ini di layar ini ada game, ada Windows ini bisa keluar. Ini bisa dikeluarin kapanpun ya. Nah, kemarin itu aku nyoba main Death Stranding, Ace Combat, Minecraft Legend, ya toh. Ini eh ini asli kenceng sih guys. Ini asli kenceng ya kan. Beneran nggak berasa kalau cuma pakai APU. Ya mungkin walaupun APU-nya sendiri sudah berkembang jauh ya dari waktu ke waktu ya. Jangan dibandingin APU kayak waktu generasi pertama ya. Terus yang kedua mungkin memang layarnya kecil ya. Layarnya kan 7 inci ya. Layarnya 7 inci dibanding layar desktop gitu. Layar desktop sekarang standarnya berapa? 24 inci tuh. Jadi ya ini berapa? 3 kali lipat lebih kecil ya. Jadi walaupun nggak di set rata kanan, nggak terlalu berasa missing beberapa apa ya, berapa fitur grafis ya. Nggak nggak terasa missing gitu. Jadi memang ini kebanyakan nggak di set rata kanan, ya kan? Nah, terus tapi itu tadi buat game-game yang relatif berat ya. Nah, kalau buat game-game indie, game-game 2D gitu kan, atau game-game jadul gitu ya, ya harusnya ini sih
ROG Ali nggak masalah ya, nggak akan nggak akan ada masalah. Harusnya, uh, kenceng lah, kenceng, kenceng banget. Buat buat ukuran segede gini, hitungannya kenceng banget, serius guys. Cuman memang sebenarnya dia kenceng karena ini ya tak tulis di sini nih. Ini raw graphic performance ya. Jadi kalau hitung-hitungan mentahan ya, mentahan aja. PS5 itu punya raw graphic performance-nya 10,3 teraflops ya. Nah, sedangkan AMD Ryzen Z1 Extreme ini yang kebetulan APU yang dipakai di unit yang tak coba ini. Di unit ini pakainya Z1 Extreme ya. Ini raw performance-nya itu 8,6 teraflops ya. Bandingin sama Steam Deck. Jauh ya. Jauh. Ini berapa? 3, 4 ya, 4 kali lipat ya, 4 kali lipat. Jauh banget. Nah, bahkan dia lebih Z1 Extreme ini lebih mendekati PlayStation 5 ketimbang Steam Deck gitu. Walaupun ya cuman memang ini raw graphic performance mentahan. Kalau di PS5 kan sebenarnya itu kenceng karena ada optimisasi di sistem operasi, terus di hardware-nya juga sudah sangat spesifik ya. Ya wis. Nah, terus cuman ada cumannya nih. Sebenarnya performanya ini ya balik lagi aku ngomong performanya kenceng banget, serius. Kenceng banget, kenceng banget. Eh buat buat handheld ya. Kebetulan aku juga punya Nintendo Switch ya. Aku punya Nintendo Switch dibanding Nintendo Switch ini jauh lebih kenceng. Nah, terus uh, catatannya adalah kemarin ketika nyoba uh, AMD RSR ini AMD RSR itu upscaling ya, upscaler. Jadi misalnya dari 720p kalau ini dinyalain gamenya akan berjalan di 1080p. Nah, cuman ketika AMD RSR-nya ini dimatiin, di off, terus resolusinya jalan di 1080p, ini agak nge-lag ya, agak turun lah, turun jauh, kayak baru berasa kalau itu tuh APU, kayak lagi pakai APU beneran. Nah, ini berpotensi buat masalah game-game yang ngebug sama AMD RSR ya. Ya, ini misalnya kan banyak ya kalau ngomong kenapa kok jadi ngebug sama AMD RSR kok banyak banget ya, apa ya, trigger ya atau penyebabnya. Misalnya memang update dari AMD-nya, misalnya tahu-tahu update drivernya ternyata nggak cocok nih sama AMD-nya, sama RSR-nya. Terus atau update dari game developer-nya. Bisa aja kan, bisa aja ada kasus-kasus di update itu malah, ada fitur grafis yang malah jeblok gitu kan. Atau memang dari awal gamenya ini nggak support atau nggak maksimal soal AMD RSR. Nah, atau memang gamenya itu lebih support sama teknologi upscaling-nya milik Nvidia. Ya, itu ya kalau udah sering main PC gaming pasti tahu ya. Memang ada game-game yang support kubu merah sama support kubu hijau. Nah, ini berpotensi masalah ya menurutku ya, menurutku. Karena ya itu tadi performanya jauh banget ketika ini dimatikan dan ini jalan di 1080p. Ya, mungkin karena keterbatasan APU itu tadi ya. Nah, cuman nih penting dicatat adalah ini kemarin lagi aku ngomong, ini kemarin aku cuman nyoba 2 jam ya, 2 jam. Jadi 2 jam lebih lah, 2 jam ya hampir 3 jam mungkin. Jadi ini butuh pengujian lebih lanjut. Apakah apakah memang segitunya bergantung dengan AMD RSR atau enggak, ya kan?
apakah ya ini kan perlu dites lebih lanjut ya, lebih banyak ya, ngetes lebih banyak game, lebih banyak, lebih lama gitu kan. Eee, nah itu baru nanti mungkin kalau sudah diuji lebih lanjut baru ketahuan nih sebenarnya segitunya nggak sih ketergantungannya dengan AMD RSR. Karena kemarin sampel gamenya kan cuma 3 ya. Kemungkinan besar mungkin bisa jadi game-gamenya yang kemarin dicoba mungkin eee, kurang friendly buat AMD RSR. Mungkin nanti kalau misalnya dipinjemin ya Mas-mas Asus, Mbak-mbak Asus. Ya wis, lanjut aja ya. Nah nah, ini bentuknya, fisiknya. Tadi langsung performa aja karena aku tahu itu kan yang lebih penting ya toh. Nah, menurutku, karena cinta kan selalu mandang fisik ya, bohong kalau enggak. Terus, nih ini di belakang layar ini ada tombol di belakang layar ya, di belakang bodi belakang ini ada tombol, itu bisa di-customize macam-macam ya, nanti aku bahas, ada armor grade-nya nanti tak bahas. Nah terus, ini layarnya 7 inci ya, 7 inci. Nah ini menurutku pas sih ya, pas banget 7 inci itu pas antara mata, kenyamanan mata, sama soal portabilitas. Maksudnya nggak terlalu jadi gede, ya kalau jadi 11 inci kan jadi gede ya, atau misalnya 9 aja, sudah berasa. Cuman kalau 7 ini menurutku pas ya. Dan kemarin kemarin tuh aku juga nyoba, eh buka Google Sheet ya, Google Sheet di sini. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya mau aneh-aneh ya kan, mau aneh-aneh, ini bisa buat kerja juga guys. Bisa buat kerja. Karena di atas ini aku sebenarnya ada fotonya, cuman nggak tak masukin sini. Ada fotonya. Di atas ini tuh ada slot micro USB. Kok micro, sorry. USB Type C. Nah, USB Type C yang bisa dimasukin sama konektor eh buat kayak jadi bisa masuk mouse sama keyboard. Kalau nggak salah dikasih di paket penjualannya juga ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini bisa dipakai sebagai pengganti laptop ya toh. Karena dia pakai Windows 11 juga. Jadi sebenarnya semua semua software yang bisa diinstal di Windows 11 ya sebenarnya bisa aja diinstal di sini. Cuman mungkin ya, mungkin kalau kerja itu kan asumsinya ada jatah keyboard ya, ada space keyboard gitu kan. Yang keyboard ini ada baru layar gitu kan. Nah, mungkin buat software-software yang elemen UI-nya kecil-kecil di layar, ya kayak tadi misalnya Google Sheet atau Microsoft Excel gitu kan, atau Adobe Photoshop gitu yang di kanan sini kan kecil-kecil ya. Nah, itu mungkin kekecilan ya, mungkin ya. Aku juga kemarin nyobanya cuman Google Sheet. Cuman enak-enak aja sih, bisa. Jadi kalau mau anti mainstream gitu kan, wah laptopnya pakai ROG Ally. Keren. Terus kemarin nyoba layar itu sebenarnya, sudah tak mentokin, cuman masih kalah terang sama handphoneku. Walaupun sebenarnya cukup sih ya, walaupun sebenarnya cukup, ya kan ibaratnya kalau main game nggak dipanggang di bawah sinar matahari gitu ya. Kecuali kecuali mungkin sambil apa, sambil berjemur gitu. Tapi kalau buat apa ya, buat normal ini aku waktu itu ngetes siang-siang ya. Siang-siang jam 2 gitu ya masih kelihatan banget. Masih kelihatan banget ya. Lanjut. Nah, ini kan aku nyoba ya. Ketakutannya kan ini gamepad-nya ini itu kan antara kekecilan atau ketebelan atau kegedean ya. Kalau kekecilan nggak enak, kalau kegedean kayak Nintendo Joy-Con tuh buat aku kecilan ya sebenarnya. Nintendo Joy-Con tuh kekecilan. Nah, ini pas ya. Ini menurutku pas untuk ukuran tangan orang Asia. Ya average lah ya. Yang nggak kecil, nggak gede.
Karena ukuran tanganku segini ya, ini handphone handphone segini ya. Jadi ukuran tanganku, average lah ya, nggak kecil, nggak gede gitu. Ini pas banget buat di tangan tuh pas banget ya kan, pas banget. Beneran, nggak ada komplain lah ya, nggak ada komplain soal ukurannya ini. Cuman, nah, yang ada catatan, ini sebenarnya kurang tebel sedikit ya, kurang tebel sedikit. Nah, tak mundurin ya. Nah, ini ya, ini nih menurutku sedikit kurang tebel. Karena sebenarnya kan kalau lihat, gamepad ya, tak ambil gamepad. Gamepad itu kan, nah ini gamepad ya. Gamepad itu kan tebel-tebel ya. Kenapa? Biar enak digenggam gitu. Nah, ini sedikit kurang tebel, sedikit aja. Cuman memang kekurangannya adalah kalau Nintendo Switch ini bisa dibeliin aksesoris kayak gini, ya kan? Bisa dibeliin nih, kalau kurang tipis beliin yang tebel ya toh. Kayak aku di rumah juga punya ini. Ini buat biar tambah tebel gitu. Ya wis, lanjut ya. Nah, ini Armory Crate. Armory Crate-nya di Ali ini sebenarnya udah bagus banget. Sudah bagus banget walaupun katanya ya ini juga masih akan diupdate lagi nanti. Ya ya pasti diupdate terus ya. Gak mungkin terus udah stop gitu kan. Apalagi Asus tuh kan cuman punya Armory Crate ya. Memang semuanya dimasukkan ke Armory Crate. Jadi ya kemungkinan pasti akan diupgrade terus gitu kan. Nah, ini jamnya nih. Jadi kalau buat aku ngomong kan dari jam 2 sampai ini setengah 4 nih. Jam 4 lebih kemarin waktu itu. Nah, Armory Crate ini bagus banget serius. Lengkap ini jadi bisa ini tombol-tombol ini semuanya bisa reassign ya, bisa diganti. Jadi misalnya ini kemarin waktu itu yang tombol ini tombol select ya. Select kalau di gamepad PS5 gitu ini kan select ya. Ini select, ini start atau ini selectnya tak ganti alt tab. Nah, alt tab tuh bisa dikonfigur semuanya, semua tombol ini bisa. Bahkan bisa dikonfigur per game atau misalnya di Windows. Nah, misalnya mau di set ini Y ini jadi Windows key gitu kan, ya bisa. Nah, kalau nilai intuitifnya, eh aku ada catatan lah ya, mungkin hitungannya plus minus ya. Plus minusnya gini, buat di game dan di Armory Crate ini nyambung. Nyambungnya maksudnya gini, kalau nggak salah ingat ya, ini A ini buat oke, B ini untuk mundur, ya kan. A itu oke, B itu back. Nah, A ini di Armory Crate dan di game sama. Jadi misalnya mau ini diarahin ke control mode, mau pencet A gitu kan, atau mau back back kembali ke menu sebelumnya pencet B. Nah, ya kan. Nah, ini nyambung kalau di game dan di Armory Crate. Tapi sayangnya kalau di Windows nggak bisa baca. Ya sebenarnya ini nggak bisa disalahin sama si ROG-nya ya, si Asusnya ya. Karena memang setauku Windows itu memang nggak baca input dari gamepad. Ya bisa sih, tapi pakai pakai software third party lagi gitu kan. Jadi, aku waktu misalnya dari sini ke game, terus misalnya terus buka Chrome ya kan bisa buka Chrome, bisa Google Chrome, bisa buka macam-macam. Nah, ketika di Windows itu agak kagok karena ini jadi nggak bisa dipakai ya toh. Ya bisa dipakai cuman harus, dikonfigur semuanya di sini, nah gitu ya. Terus sama mungkin kekurangannya, ini kan, sebenarnya fiturnya
banyak banget. Aku kemarin walaupun 2 jam tuh ya nggak habis gitu loh, nggak habis buat ngedit buat nyobain semua fitur yang ada di sini, nggak bisa. Jadi kekurangannya mungkin ada soal dokumentasi. Nah, ya entah itu apakah di website atau misalnya di dalam Erogialinya ini dikasih sendiri ya kan. Ada dokumentasi tutorial banyak segambreng gitu ya. Cuman mungkin ini kan belum rilis ya, belum rilis. Belum rilis, ini masih retail unit dan waktu aku nyoba kan belum rilis itu tadi. Jadi mungkin ya harapannya nanti pas rilis nanti di Armoury Crate ini sudah ada banyak, ini kalau mau gini harus ini, atau banyak dokumentasinya lah, atau setidaknya ada landing page khusus Erogiali gitu ya kan, yang bisa ngajarin macem-macem, ini bisa diapain aja nih Erogialinya gitu ya. Ya, ya wis paling gitu aja, sekali lagi buat penutup ya kan, ini bukan review ya, alias hands on, alias pegang-megang atau grepe-grepe lah ya. Mungkin ya, nanti coba nanti kalau dari rilis resmi ya. Kalau udah rilis resmi, nanti kita coba pinjem ya kan. Ya, ya tapi so far sih ya kesan pertamaku nih sama Ali ini ya positif pakai banget gitu. Ya aku malah pengen beli ya sebenarnya. Ya wis, semoga nanti ada rezeki beli 1 biji gitu ya. Dadah, gitu aja.